Saudara, bursa Asia, Eropa, dan juga Amerika masih meriang efek dari kasus Evergrande. Nah, bagaimana dampak dominonya untuk bursa Indonesia? Pagi ini Alfred Nainggolan, Kepala Riset Praus Capital, sudah bergabung di Kompas Bisnis. Bang Alfred, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Oke, Bang, ini tampaknya kemarin bursa Amerika juga meriang, Eropa juga, Asia mix. Ini bagaimana dengan Indonesia? Ya, kalau Indonesia juga kelihatan kemarin di awal pekan kemarin ya, Senin Selasa, bursa kita terkoreksi juga relatif cukup dalam. Bahkan di hari Senin ada catatan net sell asing yang relatif juga cukup besar. Ini menunjukkan tadi bahwa dampak dari Evergrande juga masuk ke pasar saham kita. Namun kalau kita lihat di akhir pekan kemarin ya, 3 hari perdagangan kemarin, dampaknya juga sudah mulai mereda, bursa kita mampu kembali rebound, dan ini juga sharing dengan reboundnya juga bursa-bursa secara global. Dan kalau kita lihat faktor reboundnya memang ada cukup kuat dari faktor tadi ya, komitmen dari Evergrande, yang kedua tadi reaksi dari Bank Sentral China yang menyuntikkan likuiditas, yang ketiga kemarin di Rabu atau Kamis kemarin juga katanya sudah ada kesepakatan dengan pemegang obligasi antara Evergrande dan pemegang obligasinya, sehingga ini mampu meredakan. Jadi lebih kepada mampu meredakan yang membuat tadi adanya rebound pasca koreksi. Bahkan untuk saham Evergrande sendiri dan juga obligasinya juga ada mengalami rebound kemarin, yang menunjukkan tadi bahwa memang sudah mulai mereda ya, atau berkurang tekanan dari sisi tekanan jual terhadap saham Evergrande maupun juga dari obligasi mereka. Oke, berarti ini untuk pekan ini kira-kira investor sudah tidak perlu khawatir dampak dari kasus Evergrande ini akan terdampak ke bursa, Bang Alfred? Ya, kalau kita lihat memang dari sisi exposure, potensi untuk dampak lanjutan atau trickle down efeknya atau contagionnya juga masih ada ya dari sisi potensi. Tapi kembali lagi bahwa untuk short term sepertinya memang tidak terlalu cukup kuat pengaruhnya, tapi tetap pasar akan tetap memantau proses Evergrande ini untuk bicara masalah potensi gagal bayarnya. Karena tadi kalau bicara masalah potensi ini tentu akan punya dampak yang cukup bisa dikatakan tidak kecil terhadap ekonomi China-nya. Jadi kalau kita lihat relasinya lebih kepada tadi dampak terhadap Evergrande terhadap ekonomi Cina, khususnya bicara masalah perbankan, dan ini yang kemungkinan juga akan berpengaruh terhadap pasar saham. Jadi dari sisi marketnya sendiri. Tapi untuk yang short term atau pekan ini kita lihat bahwa isu Evergrande atau sentimen Evergrande mungkin bisa dikatakan sudah tidak menjadi sesuatu yang cukup signifikan lagi untuk di pekan ini, tapi tetap pasar juga akan menanti nih prosesnya bagaimana. Kalau ternyata nanti endingnya bicara masalah dilikuidasi, tentu dari sisi kerugian pemegang obligasi atau dari sisi investor tentu akan lebih besar, dan berharap tadi tidak masuk kepada opsi sana ya. Oke, secara jangka pendek mungkin sudah tidak terlalu besar dampaknya, tapi tentu masih ada hal yang harus diperhatikan. Sektor mana yang akan terdampak cukup besar? Karena kalau bicara Evergrande ini kan infrastruktur, lalu utang jangka panjang. Apakah ini memang sektor infrastruktur saja yang akan terdampak, atau ada sektor-sektor lain yang akan ikut kena dampaknya, Bang Alfred? Ya, kalau sampai sejauh ini untuk Evergrande memang sudah mulai terlokalisasi ya, artinya lebih kepada sentimen internal di China sendiri. Dan kalau bicara dampak tentu bicara masalah dari sisi perbankan ya, karena memang tadi dari sisi pinjaman ada juga pinjaman kepada pihak perbankan. Yang kedua dari sisi developer konstruksi yang memang juga Evergrande punya pinjaman yang cukup besar terhadap developer, dan potensi gagal bayar ini tentu akan mempengaruhi juga tadi dari sisi jasa developernya atau kontraktor dan sebagainya. Dan belum lagi kalau bicara masalah dari sisi developer juga menggunakan pinjaman perbankan, sehingga bicara masalah likuiditasnya juga akan mempengaruhi perbankan secara tidak langsung tadi melalui pinjaman perbankan kepada developer. Tapi kalau kita lihat sih dari sisi selain perbankan dan juga tadi konstruksi atau developer, ya mungkin terhadap ekonomi secara keseluruhan, karena kalau kita lihat Evergrande ini kan bukan perusahaan properti yang kecil. Jadi kita melihat bahwa dampaknya memang terlokalisasi di sana. Kalau dampak terhadap properti di kita apakah ada dampak ikutan, sepertinya enggak ya. Tapi tetap secara keseluruhan dengan munculnya kejadian Evergrande, tentu pasar akan semakin was-was lagi bahwa ini bagian yang dihasilkan dari tadi krisis pandemi COVID. Artinya ketika Evergrande terjadi adanya potensi gagal bayar, maka
maka ya apalagi Evergrande perusahaan properti yang besar, maka semakin memungkinkan lagi muncul nanti kondisi-kondisi yang serupa ketika proses pemulihan ekonominya berjalan lambat atau ketika COVID ini masih tetap berlangsung. Apalagi ini Tiongkok terjadinya, negara yang cukup besar dengan ekonomi yang cukup maju. Selain Evergrande di Tiongkok, ada bayang-bayang tapering Amerika Serikat juga sebenarnya, Bang Alfred, yang juga saat ini masih membayangi bursa di dunia, juga di Indonesia. Mana yang lebih besar pengaruhnya sebenarnya? Ya, kalau lebih besar pengaruhnya tentu bicara masalah tapering ya. Tapi kembali lagi bahwa ini ada dua sisi yang berbeda. Kalau kita lihat tapering memang dari satu sisi memang pengurangan likuiditas. Tapi di sisi lain yang jauh lebih kuat dilihat oleh pasar bahwa tapering menunjukkan bahwa memang signal pemulihannya sudah semakin clear. Artinya ketika dilaksanakan tapering, artinya sepakat bahwa memang ekonomi itu tidak perlu lagi mendapat stimulus atau bisa dikatakan ekonomi sudah mulai pulih. Jadi lebih kepada semacam signal bahwa pemulihan ekonomi sudah pada tracknya, sehingga mulai proses yang namanya tapering yang biasanya nanti dilanjutkan dengan tadi kenaikan tingkat suku bunga. Jadi dua hal yang berbeda. Tapi kalau bicara masalah dampak tentu tadi akan jauh lebih besar karena memang kontribusinya terhadap pasar keuangan juga relatif cukup besar. Nah yang kedua bahwa bicara masalah tapering ini pasar memang kemarin agak sedikit senang karena prosesnya sudah mulai semakin kelihatan ya ketika The Fed menyatakan bahwa proses taperingnya kemungkinan nanti di November, pelaksanaan rapat mereka di November, kemungkinan untuk bicara masalah kapan waktunya, artinya bahwa uncertainty ini sudah mulai berkurang dan ini yang membuat juga pasar di akhir pekan kemarin juga cukup happy melihat hasil rapat The Fed kemarin. Jadi concernnya lebih kepada tapering. Kalau bicara masalah isu kenaikan suku bunga, pasar juga kemungkinan relatif akan melihat kejadian di 2013 dan 2014 di mana proses tapering itu atau ya proses tapering atau pengurangan belanja itu akan lebih dulu diselesaikan sebelum terjadinya kenaikan suku bunga. Oke, jadi ini memang kebanyakan sekarang faktor global yang cukup memengaruhi pergerakan bursa dan pasar modal. Kondisi domestik seperti apa atau sentimen domestik apa sebenarnya yang bisa membuat dampak dari sentimen global ini tidak terlalu besar pengaruhnya kepada bursa di Indonesia? Ya, kemarin analis kita sebenarnya kalau tidak ada kejadian Evergrande itu kemungkinan bursa kita harusnya mau menyerap informasi dari kondisi COVID yang cukup bagus ya yang dihasilkan dari kerja pemerintah kita ya. Tapi dengan adanya kejadian itu sedikit tertahan. Jadi kalau kita lihat bicara pekan ini dengan mulai berkurangnya tadi dampak dari Evergrande. Yang kedua tadi kondisi hasil rapat The Fed yang cukup memberikan sedikit mengurangi uncertainty secara keseluruhan terkait dengan kebijakan tapering. Kita melihat bahwa pekan ini kemungkinan pasar akan memaksimalkan tadi perbaikan yang cukup signifikan yang terjadi di kondisi pandemi COVID kita. Nah yang kedua tadi bahwa memang pemerintah juga sudah mulai menyampaikan bahwa terkait dengan PDB kita di kuartal ketiga yang angkanya masih bisa tumbuh, apalagi didorong oleh penerimaan pajak yang juga cukup bagus ya. Jadi hal-hal seperti ini tentu akan semakin memperkuat karena sebelumnya kita tahu bahwa angka-angka makro kita sudah cukup solid ya bicara masalah transaksi perdagangan, neraca perdagangan kita, bicara masalah cadangan devisa kita, bahkan rupiah juga yang cenderung cukup kuat ketika di minggu kemarin juga banyak sentimen yang cukup mempengaruhi mata uang emerging market termasuk kita. Jadi hal ini yang kemungkinan di pekan ini akan banyak memberikan tenaga bagi IHSG kita. Baik, terima kasih banyak untuk penjelasan pagi ini. Kepala Riset Pros Capital Alfred Nainggolan sudah bergabung di Kompas Bisnis. Sehat selalu Bang Alfred. Ya.